Jadi ceritanya gini kawan-kawan, saat menghadapi soal-soal matematika, kita akan sering menemukan istilah-istilah seperti bahwa ini ada beberapa soal saya ambil istilah-istilah bilangan real, kadang-kadang bilangan prima juga, kadang-kadang bilangan positif atau bilangan bulat. Nah, supaya kita paham soalnya, maka kita harus tahu dong istilahnya apa saja jenis-jenis dari bilangan. Oke, kita langsung belajar tentang klasifikasi dari bilangan. Ya, kita mulai dari garis bilangan. Nah, biasanya kalau pikiran kita dikatakan adalah sebuah garis bilangan, maka yang terpikir pertama adalah garis bilangan yang bentuknya horizontal seperti ini. Di sini terdapat angka 0, terdapat angka 1 bisa atau 1,5 berarti di sebelah kanan 0, atau min 3 misalnya, atau min 3,5 berarti di sebelah kiri dari 0, atau mungkin angka pi seperti itu. Nah, garis bilangan yang saya tuliskan di sini adalah namanya garis bilangan real ya. Supaya tidak salah konsep, ini namanya garis bilangan real. Kadang-kadang ditulisnya RIL atau real gitu ya. Nah, untuk simbol dari bilangan real adalah huruf R. Jadi kesimpulannya, semua bilangan yang terletak pada garis bilangan horizontal ini itulah bilangan real. Mau itu bilangan bulat, mau itu bilangan irasional, nanti kita jelaskan apa itu jenis-jenisnya. Nah, kemudian mau itu bilangan negatif, mau itu negatif pakai koma, itu semua adalah bilangan real. Nah, ternyata ada bilangan-bilangan yang tidak bisa ditempatkan pada garis bilangan horizontal tersebut. Itulah yang disebut sebagai bilangan imajiner, ya, bilangan imajiner. Nah, dia terletak pada garis bilangan vertikal ini. Namanya adalah garis bilangan imajiner. Bilangan imajiner. Oke, untuk simbolnya adalah huruf I, di mana I tersebut berarti akar dari -1. Nah, mirip-mirip aja untuk penulisannya seperti bilangan-bilangan pada bilangan real ya, pada bilangan pada garis horizontal ini. Cuman ada I di belakangnya. Contoh, kalau ke atas ini positif ya, ini positif 1. Nah, tapi tambahi di belakangnya I, maka positif I. Nah, di sini ada 2I dan seterusnya. Atau ada juga bilangan desimalnya. Nah, mungkin di bawah sini juga bisa kita contoh aja. Ini ada -10i. Jadi bentuknya sama ya, cuman di belakangnya ada ditambahi huruf i, di mana i tersebut adalah bernilai akar dari -1. Ya, inilah komplit dari sebuah garis bilangan. Ada garis bilangan yang horizontal, ada garis bilangan yang vertikal. Tempat-tempat di sini adalah tempat dari bilangan real, kemudian tempat di vertikal ini adalah tempat dari bilangan imajiner. Nah, terus bagaimana dengan tempat yang kosong di sini, di sana? Itu adalah tempat dari bilangan juga, gitu ya. Misalnya kita ambil di sini sebagai contoh aja. Oke. Nah, ini dia adalah posisi dari sebuah bilangan. Nah, bagaimana menyatakan bilangan ini? Oke, di sini dia. Oke, contohnya ini mungkin agak lumayan repot ya, repot. Nah, untuk bilangan realnya dia bernilai pi, kemudian ini kita anggap 2i ya, 2i. Ya, ini kita anggap aja 2i. Nah, untuk bagian imajinernya dia mempunyai nilai positif 2i. Nah, bilangan seperti inilah yang disebut sebagai bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks tersebut mempunyai bilangan real dan juga mempunyai bilangan imajiner sekaligus. Ya, mungkin agak repot, tapi jangan khawatir, untuk pelajaran SMA itu hanya membahas tentang bilangan real ya. 90% atau 95% itu hanya membahas bilangan. Oke, selanjutnya kita lihat bilangan real. Untuk bilangan real terbagi dua ya. Bagian besarnya itu adalah terbagi dua. Yang pertama namanya adalah bilangan rasional.
untuk simbolnya adalah huruf Q. Nah, satunya lagi adalah bilangan irasional atau tidak rasional, untuk simbolnya adalah Q aksen. Ya, bilangan rasional ini berarti suatu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, ya. Rasio artinya pecahan. Nah, misalkan di sini kita tulis bentuknya dalam bentuk pecahan A per B, di mana B itu bukan bilangan 0 dan A dan B adalah bilangan bulat. Ya, jika suatu bilangan bisa dinyatakan dalam bentuk ini, maka dia adalah bilangan rasional. Ciri-ciri dari bilangan rasional yang membedakannya dengan bilangan irasional adalah, nah, misal kita ketemu 0,3, 3, 3 dan seterusnya, ini merupakan bilangan rasional. Bisa dipastikan ini adalah bilangan rasional karena kita bisa menyatakan ini dalam bentuk A per B tersebut. Nah, langsung aja ini kita buat sebagai contoh. Katakanlah ini X, maka 10X, oke, 10X adalah 3,333 dan seterusnya. Nah, kita lakukan operasi aljabar, kita kurangkan. Maka kita akan ketemu di sini minus 9X. Nah, kemudian di sebelah kanan adalah negatif 3. Pindah ruaskan atau bagi langsung dengan min 9, maka kita akan ketemu X tersebut adalah positif 3/9 atau 1/3. Bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, maka bentuk-bentuk ini dinamakan sebagai termasuk ke bilangan rasional. Apa ciri-cirinya? Ya, ciri-ciri dari bilangan rasional, jika dia bentuknya desimal seperti ini, terdapat pola. Ya, terdapat pola perulangan. Itulah ciri-ciri dari bilangan rasional. Contoh, misalnya ketemu gini 3,14, 12, 12 terus di sini ada pola perulangan. Maka ini juga dipastikan bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional, ya, atau dalam bentuk A per B. Oke, bagian lainnya adalah bilangan irasional atau simbolnya adalah Q aksen. Nah, tentu definisinya adalah tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana B-nya tidak sama dengan 0, A dan B-nya adalah bilangan bulat. Apa saja contoh dari bilangan irasional ini? Termasuk banyak, ya. Mungkin ini sering ditemui pada soal-soal. Kalau kita kaji nilai dari atau kita hitung nilai dari akar 2 tersebut, tidak akan kita ketemu yang namanya pola perulangan dari digit-digit desimalnya. Nah, kemudian juga pi itu adalah contoh dari bilangan irasional. Nah, kemudian juga akar 5, kemudian juga bilangan E yang nilainya 2,71 sekian. Nah, untuk pi itu nilainya adalah 3,14 sekian. Jadi kalau dibilang pi sama dengan 22/7 itu kurang tepat, ya, atau bisa dipastikan itu salah. Nah, kira-kira itu dulu untuk pembagian umum dari bilangan real. Oke, baiklah. Kemudian kita mau lanjut ke bilangan rasional, ya. Bilangan rasional ini umumnya paling banyak kita temui dalam soal-soal matematika. Nah, bilangan rasional tersebut terbagi dua, ya, terbagi dua. Dia ada salah satunya adalah bilangan bulat, kemudian satunya lagi namanya bilangan pecahan. Nah, kalau rasional tadi, ya, bisa dinyatakan dalam bentuk A per B seperti itu. Nah, kita mau lihat nih, apa pembeda antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, itu terlihat ketika kita ubah dia ke bentuk desimal, maka bilangan bulat ini setelah koma itu angka 0 semua, ya, angka 0 semua. Contoh 3,0, ini 0 semua ke belakang. Maka kalau seperti ini bentuknya, ini adalah namanya bilangan bulat. Sementara kalau pecahan ada angka selain 0, ya, ada angka selain 0 setelah koma. Contoh 1,5 itu adalah bilangan pecahan. Nah, contoh lain 0,5. Contoh lagi adalah 5/4. 5/4 juga adalah bagian dari bilangan pecahan. Ya. Nah,
kemudian kita mau lihat lagi nih pembagian atau klasifikasi dari bilangan bulat tersebut ya. Bilangan bulat itu tentunya ada tiga ya, ada tiga jenisnya. Yang pertama bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif. Kemudian yang kedua bilangan bulat nol. Nah, untuk bilangan nol ini ada juga nama lainnya adalah bilangan netral. Nah, kemudian ada juga bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif. Nah, ketika si nol itu dan bilangan bulat positif disatukan ya, itulah yang disebut dengan bilangan cacah. Oke, bilangan cacah. Nah, khusus untuk bilangan bulat positif, nah ini nama lainnya adalah bilangan asli. Jadi mulai dapat istilah-istilah pada bilangan ini. Ya, selanjutnya bilangan asli ini masih terbagi-bagi. Ada istilahnya di situ bilangan ganjil. Oke, bilangan ganjil adalah yang tidak habis dibagi dua. Ada juga bilangan genap, ya, berarti habis dibagi dua. Kemudian ada bilangan prima, ya, bilangan prima berarti hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah min 1 adalah bilangan prima? Kan min 1 faktornya 1 dan min 1. Nah, bilangan min 1 itu bukan bilangan prima karena syarat dari bilangan prima harus bilangan bulat positif. Oke, clear ya. Nah, kemudian satu lagi terakhir anti dari bilangan prima ya, atau lawan dari bilangan prima, yaitu mempunyai lebih dari dua faktor, namanya adalah bilangan komposit. Ya, kira-kira itulah semua yang perlu kita ketahui tentang istilah-istilah bilangan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.